Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wumu nirdoyo tan aspi sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-92 ini didukung oleh para pemain Eli Kusuma sebagai Nyai Adisoro, Rusli sebagai Pangeran Puger, Suryadin sebagai Guntur, Jumali sebagai Nandoko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi.
Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nyai Adisoro memperhatikan putranya, Pangeran Puger Kajuron, di mana dia melihat sesuatu yang aneh terpancar dalam pandangan dan sorot mata Pangeran Puger. Dia melihat urat-urat tebal yang menghiasi wajah putranya. Nyai Adisoro hanya bisa mengerutkan dahinya, tatap matanya sendu, dan dia berusaha untuk bersikap tenang menghadapi putranya yang kini telah menjadi penguasa di Kadipaten Demak Bintoro. Ibu hanya bisa berpesan kepadamu, Ger, anakku, bahwa segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik apabila selaras dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kanjeng Ibu, saya berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tahu bahwa wilayah Demak ini luas sekali, butuh sikap tegas dan kebijaksanaan lepas dari pemerintahan Mataram. Apa, Ger? Lepas dari pemerintahan Mataram? Maksud saya harus memberikan kebijakan-kebijakan di luar kebijakan yang diterapkan oleh Mataram, Kanjeng Ibu. Ya, selain kebijakan dari pemerintah Mataram, tentu saja saya harus memberikan kebijakan khusus, melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi rakyatku, bagi kawulaku. Karena apa yang diterapkan oleh Mataram belum tentu cocok dengan yang ada di sini, Kanjeng Ibu. Iya, hal itu memang bisa dibenarkan, Ger. Tetapi ingat, kau tadi kelepasan bicara. Lepas dari pemerintahan Mataram. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan tadi, Ger, anakku? Ampunkan saya, Kanjeng Ibu. Bukan maksud saya untuk melepaskan sepenuhnya. Tetapi saya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi kawula di Demak Bintoro ini. Apa yang telah dilakukan Paman Gending adalah yang terbaik, Kanjeng Ibu. Beliau cukup lama memerintah dan memegang kekosongan pemerintahan yang ada di Demak Bintoro ini. Dan sekarang, Kanjeng Ibu, anakmu yang menggantikannya. Dan ia masih ada di sini untuk menjadi patih kedua. Iya. Ibumu juga tahu, Ger. Apabila pamanmu Gending masih ada di sini. Bahkan ia telah dilantik sebagai pepatih oleh Kanjeng Sultan. Kau tahu hal itu, Ger? Apa arti semuanya? Suatu kepercayaan, Ger, harus dipegang secara teguh dan utuh. Jangan sampai anakku menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Dimas Jolang. Bukan hanya adikmu, Ger. Jangan kau pandang dia sebagai saudaramu yang termuda. Tetapi pandanglah dia sebagai pemimpin utama rakyat Mataram. Kalau kau sudah mulai tidak menghiraukan apa yang menjadi tatanan pemerintah Mataram, Ibu khawatir bencana besar akan menimpamu, Ger. Mengapa Ibu mengutukku? Ibu tidak mengutukmu. Kau harus bisa membedakan mana itu mengutuk,
Mana itu mengingatkan, dan mana sebuah nasihat yang perlu didengar dan dilaksanakan. Ibumu memang tidak bisa memberikan nasihat yang baik-baik. Tidak bisa memberikan kata-kata yang indah kepadamu, Ger. Tetapi hanya satu catatan, satu saran untuk Ger. Apa yang telah ada dalam genggaman tanganmu merupakan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda. Kau telah mendapatkan kekayaan batin. Kau telah mendapatkan kedudukan yang sesuai dan sepadan dengan keberadaan kita. Kau paham itu, Ger? Ibumu ini hanya seorang janda selir. Kau pun harus memahami hal itu. Sedangkan adikmu Jolang adalah putra dari Garwo Padmi. Kau tidak boleh menutup mata. Kau tentu tahu bagaimana kedudukan seorang selir dan Garwo Padmi. Mendapatkan kesempatan seperti yang telah kau pegang saat ini merupakan kemuliaan, Ger. Ingatlah itu, Kentol Kacuron. Adakah yang salah yang saya lakukan, Bu? Ibumu belum melihat kesalahan-kesalahan itu. Ibumu baru mendengarkan, Ger. Tak ada salahnya kan apabila orang tua mengingatkan anaknya. Dengan harapan tentu saja anaknya mau mendengarkan peringatan itu sebagai pertimbangan agar ia lebih terang dalam menapaki langkah hidup ini. Lain halnya apabila kau tidak punya ibu lagi, tak punya orang tua lagi. Kau boleh bertindak sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Tapi ingatlah, Ger, mumpung ibumu masih hidup. Maafkan saya, Kanjeng Ibu. Apabila saya membuat resah Kanjeng Ibu. Tetapi percayalah, apa yang kulakukan saat ini adalah yang terbaik buat Demak Bintoro. Saya tidak pernah mengabaikan pemerintah Mataram, Kanjeng Ibu. Saya di sini adalah perisai Mataram di wilayah utara Pulau Jawa Dwipa ini. Kanjeng Ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin ibumu tidak khawatir, Ger, anakku? Semua orang telah membicarakan dirimu. Apakah kau tidak tahu kalau pemerintah Mataram membuat baluarti di daerah-daerah pertahanan, membuat tanggul-tanggul tinggi untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi? Oh ya, kau punya orang kepercayaan yang bernama Guntur dan Nandoko? Tidak, saya tidak punya anak buah bernama Nandoko dan Guntur, Kanjeng Ibu. Saya hanya punya Paman Gending dan Paman Tondo Negoro. Sepenuhnya saya serahkan kepada mereka. Sedangkan prajurit-prajurit yang saya bawa dari Mataram, pemberian pemerintah Mataram, selalu ada di istana kadipaten ini. Seperti yang Kanjeng Ibu lihat. Mereka menjadi pengawal pribadi saya, Kanjeng Ibu. Syukurlah kalau kau tidak punya orang bernama Nandoko dan Guntur. Sebab ketahuilah. Ada apa sebetulnya, Kanjeng Ibu? Kedua orang itu menimbulkan keonaran di wilayah Mataram. Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam keheningan dan kesunyian yang semakin mencekam. Pangeran Puger tidak berani menatap pandangan ibunya.
Namun Nyai Adisoro mencoba menyelidiki apa yang terjadi pada putranya. Dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, lalu memperhatikan sorot mata putranya yang nampak menyimpan sejuta misteri. Bersihkanlah tanganmu dari pertumpahan darah, Nger. Kanjeng Ibu. Ibumu melihat tetes-tetes darah yang tergambar di kedua bola matamu. Kanjeng Ibu. Mengapa Kanjeng Ibu berkata demikian? Bukan hanya sekali ibumu menyaksikan pertumpahan darah di medan peperangan. Sejak eyangmu memegang pemerintahan di Mataram ini, hingga ayahmu, ya, Kakang Sutawijoyo, telah banyak menumpahkan darah. Untuk itu, kau tidak boleh mengotori kedua tanganmu dengan darah. Orang tua hanya bisa melihat dengan hatinya, Nger. Orang tua seperti ibumu ini hanya bisa bicara dengan batinnya. Apabila bibir dan lidahnya bisa ngomong, belum tentu ia memaksakan apa yang diucapkannya itu dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Hanya saja pesan ibu, supaya kau tanamkan baik-baik. Ibu tidak ingin melihatmu kotor dengan darah. Cukup. Latihan pada hari ini cukup sekian. Dan mulai hari ini, kalian semua tidak boleh gegabah hingga menunggu perintah yang akan diberikan oleh Kanjeng Patih Gending. Pada saat ini, beliau telah mempersiapkan bala tentara di Demak Bintoro. Kalian seluruh warga Ungaran harus siap untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Kalian semua tidak boleh membantah. Nandoko. Iya, Kakang Guntur. Kau harus memberitakan persiapan ini kepada Kanjeng Patih di Demak Bintoro. Aku akan ada di sini. Dan kumohon, kau pun minta tambahan 2.000 real untuk membiayai prajurit-prajurit kita yang baru. Katakan bahwa kita telah siap. Baik, Kakang Guntur. Menunggu apa lagi? Berangkatlah sekarang juga, Nandoko. Tapi Kakang, ada apa lagi, Nandoko? Uang 2.000 real itu tidak sedikit, Kakang. Aku khawatir kalau Kanjeng Patih marah lagi kepada kita. Bukankah beliau berpesan agar kita irit, Kakang? Aku tidak mau tahu hal itu, Nandoko. Kau sendiri telah melihat apa yang terjadi di sini. Kita telah berlatih dengan giat. Bahkan banyak pemuda dan orang-orang baru yang telah kita didik sebagai seorang prajurit. Di sini kita telah memiliki prajurit-prajurit andalan, Nandoko. Katakan pada mereka. Katakan pada Kanjeng Patih, pada Kanjeng Pangeran Pugar, supaya permintaanku saat ini diindahkan. Kalau tidak, aku akan mengacaukan bala tentara di Ungaran. Kakang, jangan mengancam seperti itu, Kakang. Ini bukan suatu ancaman, tetapi sebuah peringatan.
Nandoko, bagaimana mungkin prajurit-prajuritku bisa bergerak dengan bebas apabila mereka kelaparan? Haruskah kita merampok lagi seperti di Ngaseman? Kau tidak ingin peristiwa di Ngaseman terulang kembali, bukan? Dan kau pun tentu ingat apa yang pernah kuucapkan kepadamu, bahwa Guntur tidak akan pernah diam apabila tidak diindahkan. Kita berjalan bukan atas kemauan dan keinginan kita sendiri, Nandoko. Kita ini adalah tangan-tangan panjang. Kalau Kanjeng Patih tidak mau membiayainya, ya, kita tidak perlu menjadi prajurit. Untuk apa susah payah? Toh akhirnya, yang memiliki kejayaan dan keunggulan juga mereka. Yang memiliki nama besar juga mereka. Jangan kau abaikan peringatanku ini, Nandoko. Tapi Kakang, aku tidak mau tahu alasanmu. Tetapi kumohon, kau pergi dan berjalan dengan keyakinan. 2.000 real harus ada di tanganmu. Kalau kau tidak membawa 2.000 real, jangan kau kembali ke Ungaran. Dan ingat, kalau kau tidak kembali dengan 2.000 real, 1.000 prajurit terlatih di Ungaran ini akan menjadi bumerang bagi Puger dan Gending. Aku bisa membelot ke Mataram. Kakang Guntur, kau selalu mengancamku. Kapan kau memberikan kesempatan padaku agar aku boleh berpikir lebih luas? Kakang, aku belum berpendapat dan aku belum mengutarakan isi hatiku tentang permintaan itu, Kakang. Kau ingin bicara apa, Nandoko? Kalau tidak setuju, sudahlah pergi. Dan jangan harapkan Guntur akan berpihak pada Demak Bintoro. Kumohon, Kakang. Permohonanmu yang 2.000 real itu dikurangi. Bagaimana kalau 1.000 real saja? Untuk apa 1.000 real, Nandoko? Uang itu bukan untuk kumakan sendiri, tetapi untuk mereka. Untuk makan prajurit-prajurit yang kaliren, yang kelaparan di sini. Kasihan mereka apabila tidak bisa menikmati hak yang harus mereka terima. Kita harus bisa memperjuangkan anak buah kita. Hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada kita, sekaligus kepada pemerintah Demak Bintoro. Kalau hal-hal kecil seperti ini tidak kita perhatikan, akibatnya celaka. Dan peringatkan, apabila Kanjeng Patih tidak memberikan 2.000 real, Guntur akan membelot ke Mataram. Guntur memandang Nandoko dengan mata berapi-api. Nandoko mengangkat dagunya dan membalas tatapan rekan seperjuangannya. Dia melihat pancaran mata Guntur berapi-api dan tidak mau mundur lagi. Nandoko tersenyum dingin lalu mengangguk-angguk. Dengan gemetar dia meraba gagang pedangnya. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini.
Sampai jumpa.